Konflik antara tradisi Sufi dan tradisi Fiqh. Pada perkembangan berikutnya, konsep Sufisme tersebut kemudian menimbulkan konflik tajam antara tradisi Fiqh dengan tradisi Sufisme. Para elit birokrat dan ulama-ulama Fiqh melarang ajaran Sufi karena dianggap sebagai bukan ajaran agama Islam. Pemikiran dan ajaran Ittihad dan Al-Hulul menjadi sasaran kritik. Dianggap sebagai ajaran sesat oleh ulama-ulama yang cenderung pada tradisi Fiqh. Bahkan, konflik tersebut pada ujungnya meminta korban nyawa Al-Hallaj. Kita tahu bahwa Al-Hallaj dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam atau Fiqh. Kemudian dihukum oleh penguasa Baghdad pada tahun 922 Hijriah. Hal itu karena pernyataan Al-Hallaj sendiri, Anna al-Haq, aku adalah Tuhan. Al-Hallaj dikenal sebagai tokoh Sufi yang kontroversial dan ajarannya sangat keras, sehingga ulama-ulama fikih atau syariat menganggapnya sebagai orang-orang sesat membahayakan. Tidak hanya membahayakan kemapanan syariat, tetapi membahayakan pula bagi kelangsungan penguasa di saat itu. Al-Hallaj berpendapat bahwa suatu keadaan Tuhan Allah mengambil tempat di dalam tubuh manusia. Inilah konsep hulul. Menurutnya, hal itu bisa terjadi manakala seorang hamba telah benar-benar berhasil melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya. Teori tersebut semakin memancing emosional ulama dan penguasa, sehingga Al-Hallaj berikut konsep ajarannya harus dimusnahkan. Pasca tragedi Al-Hallaj, maka para ulama fikih menjaga jarak dengan ulama Sufi. Ulama fikih menilai bahwa ulama Sufi semakin liar, baik dalam ajaran maupun dalam praktek ibadahnya. Oleh karena antara keduanya berkonflik dan menjaga jarak, maka muncullah ulama-ulama yang berusaha menjadi penengah dan mendamaikan dua aliran keilmuan itu. Ada nama-nama besar yang menciptakan karya tulis dengan tujuan mencari titik temu antara kedua aliran itu. Di antaranya ialah Al-Siraj, menulis kitab Al-Lumma, Al-Kalabadi dengan kitabnya Al-Ta'aruf, dan Imam Qushairi dengan kitabnya Ar-Risalah fi Ilm. Bersamaan dengan itu, muncul konsep tentang perjalanan Sufi dalam mencapai tingkat ma'rifatullah. Konsep itu kemudian dikenal dengan istilah maqamat dan ahwal. Jauh sesudah itu, muncullah seorang ulama di tanah Jawa yang tidak dikenal nama aslinya, sehingga disebutlah Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya nama itu bukanlah nama sebenarnya, hanya sebutan. Sebagaimana budaya Jawa pada saat itu, masyarakat lebih suka memanggil sebutan seseorang dengan nama daerah asal atau julukan-julukan lainnya ketimbang nama sebenarnya. Syekh Siti Jenar mengembangkan teori manunggaling Kaula Gusti yang kemungkinan besar terpengaruh oleh ajaran tokoh Sufi di Timur Tengah, terutama Al-Hallaj. Teori Syekh Siti Jenar dapat diterima tidak sebatas ahli ibadah, tetapi masyarakat non-muslim yang notabene beragama Hindu, Buddha, dan Kejawen lebih dapat menerima konsep Syekh Siti Jenar. Masyarakat pada zaman itu merindukan cara-cara pintas untuk menemukan Tuhan sebagai Gusti yang dibutuhkan dalam pengalaman spiritual mereka. Ketika Syekh Siti Jenar memunculkan teori manunggaling Kaula Gusti, bersamaan pula dengan gencar-gencarnya dakwah yang dilakukan oleh para ulama atau wali yang berkiblat pada fiqh atau syariat. Seperti halnya Al-Hallaj dan tokoh-tokoh Sufi lainnya, Syekh Siti Jenar pun mendapatkan perlawanan keras dari para ulama fikih yang telah menjalin hubungan baik dengan penguasa kerajaan Demak Bintoro. Tatkala itu Raden Patah beragama Islam dan kerajaannya pun diproklamirkan sebagai kerajaan Islam.
tak urung. Konflik antara ulama fikih dalam hal ini para wali dengan Syekh Siti Jenar tidak bisa dihindari. Selama ini berkembang cerita bahwa para wali, terutama Wali Songo, gencar memusuhi dan menumpas Syekh Siti Jenar. Berikut konsep ajarannya. Hingga pada akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh mereka. Namun versi lain yang ditemukan dalam serat Syekh Siti Jenar yang ditulis oleh Raden Sosrowijoyo berupa sastra tembang dijumpai keterangan bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dunia bukan karena tangan wali, melainkan meninggal dengan caranya sendiri. Ada yang berpendapat bahwa sikap ulama fikih atau dewan wali lebih lunak daripada penguasa dan ulama fikih di daratan Arabia ketika memancung leher Al-Khalaj. Ditafsirkan bahwa ulama fikih masih bisa bersandiwara dengan penguasa. Artinya, secara implisit mereka menerima ajaran Syekh Siti Jenar. Mereka berharap agar ajaran ma'rifat itu belum waktunya disampaikan kepada orang-orang awam. Oleh karena itu, yang mereka bunuh bukanlah Syekh Siti Jenar, melainkan konsep dan teori makrifat itu. Karena ketika setelah menemui Syekh Siti Jenar dan kembali ke Demak Bintoro, para wali tidak bisa menunjukkan bangkai wali murtad tersebut, melainkan mereka menunjuk bangkai anjing buduk dengan berbagai dalih atau alasan yang dikemukakan kepada Raden Patah.